Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak sekalian? Perkenalkan, nama Ustadz Prof. Syahputra Marpaung. Ustadz adalah guru baru di SD Al-Azhar Medan, Sumatera Utara. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadz mau bertanya kepada anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian di sana? Saya harap semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar yaitu tentang kondisi masyarakat Madinah. Kondisi ini bisa diartikan juga dengan keadaan. Nah, keadaan masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimanakah sebenarnya keadaan masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam itu sendiri? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu anak-anak Ustadz lahir ya di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau itu di kota Makkah ya menyebarkan dakwah itu 13 tahun lamanya. Yang diajarkan oleh Nabi anak-anak Ustadz adalah yaitu berkenaan dengan tauhid ataupun keyakinan. Nah, di Madinah Rasulullah menyebarkan dakwah ya selama 10 tahun. Yang diajarkan Nabi adalah akhlak, ibadah, syariat Islam. Nah, anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya sebelum Islam itu datang atau sebelum Rasulullah itu datang ke Madinah, nama Madinah itu dulu disebut dengan Yasrib. Setelah datang Rasulullah, dari Yasrib berpindahlah nama itu menjadi Madinah. Tetapi Madinah ini keadaannya dahulu itu kondisinya tidak memiliki pemimpin dan pemerintahan yang resmi. Jadi di Madinah itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada pemerintahan yang resmi. Nah, itulah keadaan di Madinah itu. Nah, jadi yang ada di Madinah itu adalah kepala-kepala suku. Nah, siapa yang menjadi kepala suku ditunjuk oleh sesama sukunya, maka dianggaplah dia menjadi sebagai ketua dari suku-suku mereka. Nah, jadi suku tertentu pun hanya untuk mereka itu mementingkan daripada ya suku mereka sendiri. Jadi misalkan ada suku A, maka suku A sajalah yang diurusi mereka. Ada suku B, maka suku B sajalah yang diurusi mereka. Tetapi kalau kita memiliki pemerintahan yang resmi, maka A dan B itu kita samaratakan. Nah, jadi keadaan mereka itu hanya ya dipilih ketua-ketua sukunya saja. Nah, ketua-ketua suku mereka pun ini sering bersiteru, sering berkelahi ya, sering pula bersaing. Artinya singkatnya tidak cocok lah sesama yang lain. Maka mereka sendiri pun kadang sering sekali melakukan peperangan. Ya, peperangan antar suku ketika ada yang tersinggung, peperangan antar suku lain ketika ada yang tidak cocok di antara mereka. Inilah keadaan daripada kota Madinah sebelum datang Rasulullah.
Nah, di Madinah itu sendiri, ya, itu kebanyakan penduduknya adalah orang Yahudi. Kaum Yahudi yang merupakan golongan yang kuat di Madinah. Jadi yang paling kuat dulu itu orang-orang Yahudi. Mereka itu menguasai perdagangan. Bayangkan itu. Perekonomian dikuasai mereka. Bahkan menguasai lahan-lahan pertanian terbaik di Madinah. Jumlah mereka pun hampir separuh penduduk Madinah. Keadaan itulah yang membuat Arab di Madinah itu menjadi gusar. Gusar itu gundah gulana, tidak tenang. Jadi semua apapun yang di Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi. Segala lini perekonomian, perdagangan dan sebagainya. Ini nanti akan Ustadz ajarkan pada poin berikutnya. Nah, jadi Yasrib atau Madinah itu, anak-anak Ustadz, terletak di sebuah limbah yang subur, yaitu sebelah utara, berbatasan dengan Bukit Uhud dan Tur. Nah, anak-anak Ustadz ada yang tahu Bukit Uhud? Bukit Uhud ini adalah satu tempat ketika terjadinya perang Uhud. Perang Uhud yang awalnya dimenangi oleh umat Islam, akan tetapi karena banyak umat Islam yang berebut harta ketika perang itu, maka umat Islam pun ketika perang Uhud ini mengalami kekalahan. Nah, pada bahagian barat dan timur berbatasan dengan gurun pasir, serta bahagian selatan berbatasan dengan bukit air. Jadi kira-kira, ya, Bukit Tur itu berdekatanlah dengan Yasrib ataupun Madinah Al-Munawwarah. Nah, jadi di Madinah tadi ketika turun hujan, maka limbahnya itu mampu untuk, ya, mengalirkan ekonomi, mengalirkan pertanian penduduk Yasrib, hingga airnya itu sangat bermanfaat untuk pertanian. Maka, ya, yang pekerjaan, ya, di Madinah itu sumber kehidupannya adalah pertanian. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri itu mencintai 3 pekerjaan. Yang pertama, dicintai oleh Nabi itu berdagang, karena Nabi sendiri berdagang, jualan. Yang kedua adalah ini pertanian atau bercocok tanam. Yang ketiga adalah membuat kerajinan. Ini 3 pekerjaan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi kemudian lanjut, sebelum Islam masuk ke Yasrib atau ke Madinah, penduduknya Arab dan Yahudi. Yahudi tadi dari utara terdiri dari suku Qainuqa, Kharijah dan Bani Nazir. Jadi orang-orang Yahudi yang hampir setengah dari Madinah itu mereka, inilah 3 suku yang menguasainya, Qainuqa, Kharijah dan Bani Nazir. Kemudian dari selatan bangsa Arab. Nah, bangsa Arab dari suku Aus, Khoraj. Nah, kedua ini antara Yahudi dengan suku, antara Khoraj dengan Aus ini, ya, sering bersiteru, sering berkelahi. Maka pernah terjadi perselisihan hingga menyebabkan perang. Nama perangnya adalah Perang Mu'as pada tahun 618 Masehi. Kenapa terjadi perang ini? Karena tidak ada pemerintahan yang resmi ketika itu keadaannya di Madinah. Nah, akhirnya ketika mereka menyadari bahwa perang itu merugikan keduanya, maka mereka pun mencoba untuk berdamai dengan adanya perjanjian-perjanjian. Akhirnya sebagian dari penduduk Yasrib ini pergi ke kota Mekah. Sesampainya di Mekah, maka mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah pun menceritakan ajaran yang ia bawa. Kemudian seluruhnya menceritakan bahwa ia adalah utusan Allah untuk umat ini. Maka singkat daripada kisah ini, mereka penduduk Arab yang ada di Madinah dibawakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya
Rasulullah ketika tidak diterima di kota Mekah, kemudian beliau hijrah. Hijrah pertama Rasulullah itulah dia ke kota Madinah, dan di sana Rasulullah disambut dengan sholawat Tola'al badru alaina. Anak-anak ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesampainya di Madinah, pelan-pelan Rasulullah berdakwah, maka banyaklah orang yang memeluk agama Islam. Inilah sekelumit keadaan yang ada di Yasrib ataupun di Madinah. Maka di Madinah sendiri terjadi beberapa perjanjian. Ada namanya perjanjian Aqabah atau Bai'at Aqabah. Ada dua, bai'at pertama dan yang kedua bai'at yang kedua. Nah, ini merupakan perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan para penduduk Yasrib dari suku Aus dan Khazraj yang memeluk Islam. Bai'at sendiri artinya ikrar atau perjanjian yang membuat penerima harus sanggup melaksanakan sesuatu yang dibaiatkan. Jadi yang awalnya kedua suku Aus dan Khazraj ini sering bersiteru, maka Rasulullah memberikan kepada mereka untuk berjanji. Apa isi janji Bai'al Aqabah itu? Perjanjiannya ya adalah satu, menyatakan kesetiaan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Jadi mereka harus setia, harus patuh, taat kepada Rasulullah. Yang kedua, menyatakan rela mengorbankan harta dan jiwa. Jadi mereka harus berkorban jiwa ya maupun harta mereka. Yang ketiga, menyatakan kesediaan untuk menyebarkan agama Islam yang dianut, menyebarkan terus agama Islam. Yang keempat, menyatakan tidak akan menyekutukan Allah sampai kapanpun. Yang kelima, menyatakan tidak akan membunuh. Yang keenam, menyatakan tidak akan melakukan perbuatan curang dan dusta. Inilah 6 poin perjanjian daripada Bai'at Aqabah yang pertama. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keadaan daripada Madinah atau Yasrib sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini Ustaz tidak memberikan tugas. Mudah-mudahan anak-anak sekalian ya mampu mendengarkan video ini sampai selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.